Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Desi Rusnawati. Kali ini kita dalam playlist BICEP, Biologi Cepat. Jaringan penyusun organ tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar merupakan bagian tumbuhan yang biasanya berada di bawah tanah. Fungsi akar yang pertama adalah menyerap air, mineral, dan nutrisi lainnya dari tanah. Akar juga berfungsi dalam menyangga tumbuhan dan menjaga keseimbangan tumbuhan di dalam tanah. Akar juga bisa sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan bagi beberapa tumbuhan. Akar juga menghasilkan hormon tumbuhan seperti auksin yang berfungsi mengatur pertumbuhan dan perkembangan seluruh tumbuhan sehingga dapat mempengaruhi pembungaan, pembentukan buah, dan arah pertumbuhan dari tumbuhan. Terdapat beberapa jenis akar. Yang pertama, akar serabut bentuknya menyerupai serabut. Umumnya ditemui pada tumbuhan monokotil, contohnya kelapa, padi, pepaya, jagung, bawang, pisang, tebu, salak, dan lain sebagainya. Akar tunggang memiliki akar utama atau akar besar dan memiliki cabang-cabang kecil serta bagian rambut akar dan tudung akar. Antara akar utama dan cabang akar terlihat perbedaan ukuran yang sangat jelas. Umumnya untuk akar tunggang ini ditemukan pada tumbuhan dikotil, contohnya kacang hijau, wortel, kacang tanah, putri malu, asam jawa, durian, mangga, jeruk, mahoni, belimbing, dan lain sebagainya. Selanjutnya akar gantung ini berasal dari tanaman yang tumbuh dan berkembang ke arah bawah sehingga menjulur di udara. Akar gantung akan terus tumbuh panjang menuju tanah untuk mencari sumber air dan nutrisi. Contohnya adalah pohon beringin. Kemudian akar tunjang ini tumbuh dan berkembang di atas permukaan tanah, menjulur keluar dari batang dan cabang pohon yang paling bawah. Contohnya adalah tumbuhan bakau dan mangrove. Tumbuhan mangrove ini memiliki beragam jenis akar, termasuk akar tunjang, akar napas, akar lutut, akar papan, akar banir, dan akar biasa. Selanjutnya akar napas, di mana akar napas ini sebagian tumbuh menjulur ke atas dengan bentuk yang menyerupai pensil atau kerucut, seperti pohon api-api yang termasuk dalam kelompok tanaman mangrove, bisa kita temukan di daerah pesisir. Selanjutnya akar pelekat. Akar pelekat ini tumbuh sepanjang batang tumbuhan, berperan untuk menempel pada dinding atau tumbuhan lainnya. Biasanya ditemukan pada tanaman yang tumbuh dengan cara memanjat dan merambat, seperti sirih dan lada. Selanjutnya akar semu atau rhizoid, yang meskipun dia tidak dianggap sebagai akar secara anatomi, tapi memiliki peran yang mirip dengan akar. Ini seperti pada tumbuhan lumut. Untuk struktur akar, kita mulai dari zona pematangan atau diferensiasi, di mana bagian ini merupakan bagian paling atas dari akar, tempat terjadinya spesialisasi sel-sel yang berasal dari daerah pemanjangan. Nah, diferensiasi ini tujuannya untuk menspesialisasikan struktur dan fungsi sel. Selanjutnya zona pemanjangan. Ini sel-selnya mengalami pemanjangan dan pembentangan karena memiliki vakuola yang ukurannya besar sehingga dapat menyerap air dalam jumlah yang banyak. Zona pembelahan ini merupakan daerah titik tumbuh yang paling cepat pertumbuhannya karena memiliki dua daerah pertumbuhan, yaitu daerah tudung akar atau kaliptra dan daerah meristem. Pada akar juga terdapat epidermis yang merupakan lapisan terluar akar, kemudian memiliki fungsi sebagai pelindung. Selanjutnya epidermis juga memiliki rambut-rambut akar yang membantu dalam menyerap air dan nutrisi dari tanah. Organ selanjutnya adalah rambut akar, merupakan bagian tambahan dari sel epidermis, berperan dalam menyerap air dan nutrisi karena memperluas permukaan penyerapan akar. Organ selanjutnya adalah protoderma yang merupakan lapisan yang akan membentuk epidermis. Kemudian ada meristem dasar yang merupakan lapisan kedua yang akan tumbuh menjadi parenkim korteks. Nah, parenkim korteks ini merupakan jaringan dasar yang mengisi lapisan korteks. Kemudian ada prokambium, merupakan lapisan paling dalam pada daerah pendewasaan.
Nah, lapisan ini sering disebut sebagai lapisan pusat. Lapisan ini akan tumbuh menjadi silinder pusat dan berkas pengangkut, silem dan flum. Organ selanjutnya adalah tudung akar atau biasa kita sebut kaliptra. Ini merupakan bagian akar yang letaknya ada di paling ujung. Nah, tudung akar ini terdiri atas jaringan yang berguna melindungi ujung akar yang masih muda dan belum terlalu kuat. Nah, ini merupakan penampakan atau struktur dari akar dikotil dan monokotil. Sekian video pembelajaran kita kali ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan. Dan kita akan bertemu kembali di video-video selanjutnya. Tetap semangat! Terima kasih telah menonton video ini dan jangan lupa kalian tahu kan apa yang harus dilakukan agar saya menjadi lebih semangat untuk membuat konten video pembelajaran selanjutnya. Dah.